So we go to the fourth viti now, the Atit Prita Ramana viti. Sense object of very bright, slight intensity, arising and idle. So, for this object, it takes 10 to 15 conscious moments for its full development to become distinct in the idol. So in the Prita Ramana, we stop with 9 Atita Bhuvinga. So now we write down 10 Atita Bhuvinga. So after the sense object strikes the idol, it takes 10 conscious moments to develop itself to become distinct. So at the arising moment of the Bhuvinga Chalana, it becomes distinct, and then Bhuvinga Chalana vibrates 2 times. Just Nana, Bhuvinga Chalana. So the Bhuvinga stream is not cut off, because the sense subject is weak, so it can just cause 2 vibration. So as the Bhuvinga stream is not cut off, Viti Chaita cannot arise. So only Bhuvinga Chaita we put in will be arising. So up to here we get 12. So we put in 5 Bhuvinga Chaita to complete 17 conscious moment. So when the 5th Bhuvinga Chaita perishes with a visible object, and the idol also perish. And after that, only Bhuvinga Chaita will keep arising. Kemunculan daripada Ati Parita Ramana Viti yaitu suatu objek yang sangat rendah, sangat ringan intensitasnya menabrak pintu mata. Jadi di sini dibutuhkan 10 sampai 15 momen kesadaran untuk bisa berkembang dengan baik. Jadi pada saat ini kita melihat di mana di Parita Ramana tadi kita tahu ada 4 sampai 9 momen kesadaran. Yang terakhir 9 momen kesadaran menjadi jelas. Jadi di Ati Parita Ramana dia menjadi lebih kabur lagi. Jadi paling minimal membutuhkan 10 momen. Atita Bhavanga sini muncul 10 kali baru dia nampak di depan pintu mata. Nah, jadi di sini karena ringannya atau kecilnya atau agak kaburnya intensitasnya, maka dia waktu yang dibutuhkan menjadi lama. Ketika dia sampai 10 momen momen kesadaran ini dibutuhkan, kemudian dia signal sudah mulai diberikan. Ini ada objek yang mau muncul, Anda harus mulai memutus bawangga. Namun karena lemahnya signalnya itu tidak cukup kuat. Dia hanya menyebabkan bawangga calana bergetar 2 kali. Ketika bawangga bergetar 2 kali, signalnya sudah lemah sekali, tidak bisa berlanjut lagi. Jadi tidak ada bawangga cita yang bisa diputus pada saat itu. Maka akhirnya dia juga tidak bisa berlangsung. Sisanya tetap berjalan dengan bawangga cita. Di sini kita melihat bahwa semua rangkaian persadaran di sini sama sekali tidak ada sebuah kognitif berjalan jadi karena lemahnya daripada dia punya objek. As the sense objects become weaker and weaker, it takes longer and longer time to develop itself to become distinct. So we increase 1 Atita Bhuvinga in the front, cut off 1 Bhuvinga Chaita in the rear. So we go down. When we come to the 6th viti, there are 15 Atita Bhuvinga Chaita. So we say, and then we terminate with the 2 Bhuvinga Chalana Chaita. So in this, the cognitive series, the cognitive consciousness do not arise at all. So we don't know the sense object at all. And so we call them Mogawara Viti. Jadi di sini kita lagi lihat ketika objeknya makin kabur dan makin kabur, intensitasnya makin lemah, maka waktu yang dibutuhkan untuk tampil di pintu mata makin lama. Jadi dari 10 menjadi 11, menjadi 12, menjadi 13, 14, 15 pada saat dia mencapai ke 15 momen kesadaran, dia baru bisa tampil di pintu mata.
pada saat itu signal yang diberikan untuk memotong, dia juga hanya bergetar 2 kali. Ketika dia bergetar 2 kali, dia memutus rangkaian tersebut, dia sudah lemah dan juga tidak ada waktu lagi. Akhirnya dia padam begitu saja. Ketika semua rangkaian kesadaran di Ati Paritara Manawiti padam, semua berakhir dengan Bawangga Calana, karena dia tidak ada rangkaian kesadaran yang muncul sama sekali, maka ini juga dapat kita sebut sebagai Mogawarawiti, sebagai pengganti Ati Paritara Mananya. So please go up, go to the next. So here, stop here. So now you see we call them Mogawarawiti. It means futile cognitive series. So no effect. Then we give here 5-door cognitive series. Now for the I-door cognitive series we have already discussed. There is 1 Tadalamana Warawiti for Ati Mahanda Ramana, 2 Javana Warawitis for Mahanda Ramana, 6 Vuttavana Warawiti for Prita Ramana, and then 6 Moga Warawiti for Ati Prita Ramana. So altogether there are 15 cognitive series. That is for the eye door. So in the ear door, the nose door, the tongue door, the body door, they arise similarly in the same way. So we get altogether 75 cognitive series. Nah, tadi kita udah lihat yang berakhir dengan Moga Warawiti, berarti sebuah rangkaian kognitif kesadaran yang tidak mempunyai efek apa-apa, sia-sia, munculnya sia-sia, tidak ada. Jadi dari sini kita melihat rangkaian kognitif di 5 pintu. Nah di sini disebut ada 75. Ini prosesnya begini. Kalau kita melihat proses dari kognitif pada pintu mata, kita mengenal ada 1 Tadalambana Warawiti atau Ati Mahantara Manawiti, karena dia berakhir dengan Tadalambana. Kemudian yang 2, di sini ada 2 Jawana Warawiti atau kita sebut juga 2 Mahantara Manawiti, ya, berakhir dengan Jawana. Kemudian ada 6 Wotapana Warawiti atau Paritara Manawiti, ya, ke-6 Wotapana. Kemudian di sini ada 6 Moga Warawiti, yaitu Parit Ati Paritara Mana, karena dia tidak menimbulkan rangkaian kognitif kesadaran. Jadi kalau kita melihat pada 1 pintu mata, kita melihat ada 1, 2 tambah 6, 9 tambah 6, 15. Jadi dalam 1 pintu bisa muncul 15 jenis daripada rangkaian kognitif. Jadi kalau dengan demikian, dalam 5 pintu pasti 5 kali 15, jumlahnya ada 17 jenis daripada rangkaian kognitif yang bisa muncul di ke-5 pintu indera. So if you want to write for the ear door cognitive the series, so you should replace the Chakku Vinyana with Sota Vinyana. You can use the symbol SO instead of CA, Chakku Vinyana. And you have to substitute the sound for visible object and Sota Pasada for Chakku Pasada. Sekarang kita sudah mempelajari semua di pintu mata. Kalau kita mau menulis rangkaian bentuk-bentuk rangkaian kognitif yang ada dialami di pintu telinga, semua prinsip tidak ada perbedaan, hanya mengganti di Caku Winyananya menjadi Sota Winyana. Yang lain semua sama, tidak ada perubahan. Demikian juga kalau kita mengganti dengan kesadaran hidung, kesadaran lidah dan kesadaran jasmani, semua hanya penggantian di winyananya saja. And the simile of a mango fruit, the Atiprita Ramana Viti, the longest Viti, is you compare with this simile. So a man, he took a long trip, so walking, so from morning till the noon time. So he was very tired, and the food, the water he brought all used up. He saw at that time is the summer, it is very hot. And then he saw a mango tree with very good shade. So he just sit down on the roots of the tree
And then, as there is a good breeze, he became sleepy. So he slept on the potentate on that root. He slept, and he fell asleep. So at that time, there's some ripe mango fruits on the tree. So one ripe mango fruit fell down just close to near his head. Boom! So it makes a sound. So when it makes that sound, so he wakes up, and then he wants to know what makes the sound. So he raised his head, shaking his head, and then he opens his eye, and he looks around. Then he could see the mango. So now we have to show that the Ati-Parita Ramana Viti cognitive series. So you explain. Jadi ini mau menjelaskan bagaimana rangkaian kognitif itu bisa diumpamakan ya, diumpamakan sebagai sebuah cerita. Jadi ketika ada seorang petualangan ya, beliau petualang yang berjalan di siang hari ya, berjalan setelah melalui sebuah jalan yang sangat panjang ya, dia juga sangat capek karena pada saat itu musim panas ya, semua air yang dibawanya juga sudah diminum habis, tidak ada lagi. Tetapi pada saat itu beliau tiba-tiba melihat di depan ada sebatang pohon mangga yang sangat rindang ya. Dia melihat, jadi dia berjalan ke bawah pohon mangga yang teduh tersebut, dia membaringkan tubuhnya untuk dengan kepalanya tertidur di pangkal pohon tadi ya. Dia tertidur, jadi karena rindangnya dia masuk ke dalam tertidurnya ya, dia masuk dalam bawangganya, dia tidur. Tiba-tiba ya, sebuah mangga matang jatuh dari atas dan dekat dengan kepalanya. Buk, suara yang besar akhirnya membangunkan dia, dan dia ingin mencari suara apakah itu. So when the man is asleep, only Bhuvinga Chaita arising. So it is similar to this, this movement. Before the sense of the object appear, only Bhuvinga Chaita arising. Then the mango fruit fell to the ground, so striking the earth. So it is similar to the visible object striking the eye door. And then when it becomes after one conscious moment, so it becomes, it appears in the eye door now. So that man wakes up at that time. When it appears, the man wakes up, and then he tried to raise his head, shaking his head a little bit. So it is similar to Bhuvinga vibrating, the Bhuvinga Chaita. And then we say the Bhuvinga stream is cut off here. So now he opened his eye after he raised his head. So now his sleep is cut off. Then as he looked around to see what is that caused the sound, it is just like Pancha Dwara Vachana, taking notice of the sense object and then try to see what is that sense object. Then he saw that ripe mango fruit. So that is just like Chakku Vijnana sees the object. And the man picks up the mango fruit. So it is just like Sampadechana Chaita receiving that the object from Chakku Vijnana. And then after he picks up, he don't eat yet. So he tried to see whether it's good or bad. So just like here, Santirana investigating whether it is good or bad. Then he decides, it's good for eating. So just like Vattabana determines the sense object to be good. So as he was very hungry, so he eats the mango, taking a big bite. So 7 bites, the whole mango is finished. So the same thing here, the Jamana Chaita arises 7 times, enjoying the taste of the sense object. So he threw away the mango seed, but there are some the mango, the flesh sticking to the teeth.
So no, he tried not to collect it with the tongue, and he swallow it together with saliva. So he's like, no, so it's like just like the two Dadalamana continued to enjoy the decent objects. So as the eating is finished, and he was still sleepy, so he slept again and fell asleep, and it's just like Vinga Chaita arising. Contoh yang menarik ya. Nah, jadi ketika si petualang itu tertidur di bawah pohon, ini bagaikan dia berada dalam kondisi bawangga cita, ya. Hanya bawangga cita yang muncul pada saat dia tertidur dengan nyenyaknya. Nah, namun begitu mangga tersebut jatuh di dekat kepala dia, ini sama dengan ketika objek mulai muncul, ya, di depan daripada atita bawangga tersebut, dia mulai muncul di sini, ya, mulai muncul. Nah, jadi di sini mulai adanya signal bahwa objek sudah ada. Nah, jadi dia terbangun, terduduk, ya. Satu bawangga cita, atita bawangga dilalui. Nah, ketika dia terduduk, kan suara tadi kan suara apa? Dia ingin mencari. Jadi waktu dia cari kan masih belum jelas. Dia biasanya orang suka menggolengkan kepala 2 kali, ya, atau menggosok mata 2 kali baru mencari kan. Nah, itu sama dengan bawangga calana dan bawanggu paceda yang bergetar 2 kali baru terputus kan. Nah, begitu sudah terputus, matanya sudah melek, ya. Jadi di sana bawanggu paceda sudah dilewati, ya, matanya sudah jelas. Kemudian diarahkan pintu mata tersebut. Pancadwara wajana bekerja, ya. Pancadwara wajana bekerja mengarahkan pintu mata tersebut ke objek yang dia cari tadi. Sebuah mangga yang begitu matang dan enak. Jadi setelah dia melihat, ya, kemudian pada saat itu penglihatan tersebut sama dengan kesadaran mata muncul, melihat. Sebuah kesadaran mata muncul, caku winyana, ya, caku winyana muncul. Nah, setelah caku winyana muncul, tangannya meraih mangga tersebut, sampaticana, mengambil, menerima, tangannya menerima mangga tersebut, maka sampaticana cita identik dengan sampaticana cita. Setelah dia raih mangga tersebut, dia kan nggak makan dong, dia periksa dulu, dia periksa dulu, ini ada dimakan ulat enggak gitu, berulat enggak, dia periksa kan. Begitu dia periksa, sama dengan santirana cita yang menyelidiki objek apakah bagus atau tidak. Begitu diperiksa, ini tidak ada bintik bekas gigitan lalat atau apa segalanya, bagus, mulus, dia lalu sampaikan ke Wotapana di sini, mano dwara wajana bekerja memutuskan ini mangga bagus loh, ya, diputuskan ini mangga bagus sekali, nggak ada cacatnya. Kemudian orang tersebut pasti langsung menggigit mangga tersebut. Dalam 7 gigitan semua mangga ludes dimakannya, ya, habis. Nah, dia menggigit 7 kali, dia tinggal bijinya, buang kan. Tapi begitu biji terbuang, dia udah habis memakan mangga tersebut. Masih sisa sari-sari daripada mangga tersebut di gigi-giginya toh, masih ada sisa. Jadi biasanya orang suka dengan lidahnya dikorek-korek kan, dicari-cari kan, cium-cium diambil, dapat dikunyah lagi, ditelannya lagi, ya. Jadi mencari. Jadi ini sama dengan ketika dia mengorek-ngorek tersebut, ibaratkan dengan tada lambana muncul 2 kali, menikmati lagi. Waktu dia korek-korek dia menikmati rasanya lagi kan, menikmati rasanya lagi, dan di sini dia mencatatnya, merasakan keenakan dia mencatatnya. Jadi di sini setelah itu selesai dia telan, ya, dia merasa ya habis makanan, dia capek, tidur lagi. Begitu dia tidur terlelap lagi, bawangga cita muncul lagi, ya kan. Nah, jadi ini proses daripada mangga tersebut sama dengan identik dengan proses daripada sebuah rangkaian kesadaran yang ati mahantara manawiti, ya, sama.
So can you raise this a little bit up to here? So they try to find the cognitive consciousness that can arise in the 5 doors. So among the 75 viti, so we say this Atimahanda viti is the longest. And what are the chaita that arise in this cognitive series? So the cognitive consciousness, remember, start from this Pancha Dwara Vajana 1. And Chakku Vijnana, so here is only 1. So you can just count, the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So altogether 14 consciousness, take part in this viti. Please go up, 14 and go up. And when he tried to see all the chaita that can perform in these, so it is just like we do here. So like in the the Sampadechana, there is only 1. The Pancha Dwara Vajana is only 1. And then Pancha Vijnana Chaita for 5 sense door. So for eye door, you get 2 eye consciousness. For ear door, 2 nose consciousness, 2 tongue consciousness, 2 body consciousness, 2 kaya, the body consciousness, altogether 10 Dvipancha Vijnana for 5 door. So he write that down. And then the Sampadechana is only 2, Santirana is 3, and then Vattapana is Manodwara Vajana, just 1. And then Kama Javana is, we have to take 29 Kama Javana, just like here. And then the Tadalamana is you just take as the Sandirana has already taken, so we take only 8 Mahavipaka Chaita. So altogether 54 for the 5 doors. So for 1 door it is 46. If you take for the full door, you have to add this, the 8 chaita for the full door, then you get 54. Just like we said yesterday. Sekarang kita melihat rangkaian kognitif pada 5 pintu. Ya. Jadi rangkaian kognitif pada 5 pintu tersebut kita mengetahui bahwa biasanya setiap rangkaian kognitif kesadaran setelah bawangga terputus, kita mulai menghitung di sini. Jadi di sini kita mulai ada berapa kesadaran yang muncul pada saat ini. Di sini 3 sudah dilalui dari 17, berarti sisa 14 lagi kesadaran di sini. Nah, jadi kalau kita melihat dari ke-14 kesadaran dimulai dari Pancadwara Wajana, ya, kemudian muncul Pancawinyana sampai di sana Sandirana, Wotapana, Jawana dan Tadalambana. Jadi ini kita lihat ketika mulai dia kesadaran bawangga terputus, kesadaran pengarah awajana, ya, pengarah awajana itu Pancadwara Wajana akan muncul 1 kali, ya. Kemudian Pancawinyana juga muncul 1 kali, Sampaticana 1 kali, Santirana 1 kali, Wotapana juga 1 kali oleh Manodwara Wajana, baru Jawana muncul 7 kali, ya. Kemudian diikuti oleh 2 tambah Tadalambana, berarti di sini 14 kali dilewati sama. Nah, jadi dalam proses rangkaian kognitif kesadaran daripada ini ada berapa cita yang bisa muncul dalam ke-5 pintu tersebut. Ya, kita sudah mengetahui bahwa dalam 1 pintu ada 46 cita yang bisa muncul. Nah, sekarang kita melihat di dalam ke-5 pintu, total daripada jumlah cita yang dapat ikut terlibat di dalam Pancadwara Witi adalah 1. Pancadwara Wajana sebagai fungsi awajana di sini 1, ya. Pancadwarana berfungsi 1. Kemudian kalau kita bilang winyana, 1 winyana bisa Cak winyana 2, karena 5 kesadaran daripada 5 pintu, Pancawinyana daripada 5 pintu, berarti 5 kali 2 ada 10 cita terlibat dalam 10 Dwi Pancawinyana. Kemudian Sampaticana, kita mengetahui ada 2 Sampaticana, yaitu 2 yang UPK Sampaticana di sini 2 ikut terlibat di dalam kesadaran penerima. Sampaticana di sini ini 2 Sampaticana. Kemudian Santirana
cita ada 3, yaitu 1 somana santirana dan 2 upeka santirana. 3 berfungsi sebagai kesadaran penyelidik. Kemudian wotapana cita hanya dilakukan oleh mano dwara wajana, maka mano dwara wajana di sini bertindak sebagai pemutus 1 kesadaran. Kama jawana seperti kita ketahui, jawana-jawana yang bisa muncul di alam kesenangan indria ada 29. Jadi kita mengambil yang 29 tersebut masuk ke dalam 29 kama jawana, terlibat dalam rangkaian witi tersebut. Setelah itu tada lambana. Tada lambana kita ketahui ada 11 cita yang terlibat di dalam tada lambana, yaitu 3 santirana dan 2 maha wipaka. Jadi karena 3 santirana sudah dihitung di atas, maka kita hanya memasukkan 8. Dan kalau kita menghitungkan seluruh dari atas ke bawah, 1 tambah 10, 11, 13, 16, 17 tambah 29, 46, 46 tambah 8, 54 cita bisa muncul di 5 pintu indera, sama dengan 54 kama wacara cita yang bisa muncul di alam kesenangan indria. The next topic, please. And they like to find the sense object and the base taken by each cognitive consciousness. So, in this idol cognitive series, we say the visible object strikes here and appears here. So all this cognitive consciousness, they take the sense object that appears in the sense door. And what the basis they take on. So we say, Chakku Vinyana will depend on the eye base, on the eye base. And that eye base arise together with this, the sense object. So remember, we tell you about striking image. This is the eye door, which is Chakupasada, and visible object strike. So where you strike there, you get a flame. The same thing, at the striking point, the Chakku Vinyana arises. So as Chakku Vinyana arises, on that the Chakupasada, which also acts as the eye base, it depends on that eye base for its arising. So we say Chakupasada depends on the eye base, which has the same lifespan as the visible object. And we call it Majjhima Yuka Vatu. Majjhima Yuka Vatu is just below here, I think this is. So they depend on the sense object, eye base that has the same lifespan as the visible object. Majjhima Yuka, Majjhima means that means they have the same lifespan as the sense object. And for all the other Chaita, so except Chakku Vinyana, so Pancha, Dwaravanya, Sammadechana, Sanyana, Vattavana, Javana, and the Dalamana, they belong to the Mano Vinyana Chaita. They all depend on the heart base. So they always depend on the heart base, which arises one consciousness earlier. The reason is for the materiality, like the heart base. When they arise, at the moment of arising, this heart base is not permanent yet, not strong yet. So after one sub moment, it reaches the existing state. Only when it comes to the existing state, it becomes stable and strong. So they depend on the heart base, which has lasted for one consciousness movement. And that's why we say, just like the Pancha Dwaravajana will depend on the heart base, which arise together with the Bhuvingu Pachida. And Sambanechana will depend on the heart base, which arise along with Chakku Pasada. So all these Chaita, they depend on the heart base, which has lasted one consciousness moment. Okay. Sekarang kita melihat objek dan landasan yang diambil oleh sebuah rangkaian kognitif, ya. Nah, kita lihat semua daripada Panca Dwarawiti mereka mengambil objek saat ini, ya, yang muncul di pintu mata. Jadi kita lihat ketika sebuah rangkaian
kognitif kesadaran itu mulai muncul, katakanlah rangkaian kognitif pintu mata, ya kan? Rangkaian kognitif pintu mata dia mulai muncul pada saat di mana atita bawangga yang pertama, pada submomen pertama tersebut, ya. Pada submomen pertama ketika objek itu mulai muncul di depan pintu, ya, mulai muncul. Jadi di sini kesadaran itu mulai ada, ya. Kesadaran itu mulai ada. Jadi rangkaian kognitif kesadaran yang di sini dia sebenarnya sudah dimulai di submomen pertama. Ketika dia submomen pertama, rangkaian kognitif kesadaran tersebut kan dia kan juga membutuhkan sebuah landasan materinya. Nah, karena itu adalah sebuah rangkaian kognitif kesadaran pintu mata, maka yang menjadi landasan materinya itu adalah caku watu. Ya, karena dia muncul di pintu mata, muncul di caku pasada, maka yang menjadi landasannya adalah caku watu. Nah, ketika dia caku watu muncul di sini, rangkaian kesadaran ini semua tergantung, sepanjang rangkaian tersebut tergantung pada caku watu sebagai landasan kemunculannya. Ya, ini untuk seluruh daripada rangkaian kognitif, dia bergantung pada catu. Jadi caku watu yang menjadi landasannya itu adalah caku watu yang juga muncul pada saat bersamaan. Ya, muncul pada saat bersamaan. Jadi kita lihat tadi Dr. Mun memberi sebuah contoh bagaimana sebuah anak korek api ketika digesekkan kepada landasan kotak korek api. Landasan kotak korek api tersebut adalah watunya. Ya, begitu digesekkan di sana, pada titik gesekan muncul api tadi. Nah, kesadaran sana kan dia mulai muncul dari sana. Jadi ini yang menjadi landasannya. Landasan yang menjadi sebuah rangkaian kognitif kesadaran harus muncul bersama-sama dengan momen yang satu ini. Dia harus muncul bersama. Kenapa? Landasan juga mempunyai waktu usia 17 waktu citakana, ya kan? 17, masih ingat kan? Nah, kalau dia muncul bersama-sama, maka dia juga akan padam pada titik yang sama. Nah, sekarang muncul satu kasus. Seandainya caku dwarawiti tersebut pada titik pertama dia mengambil landasan yang dimana landasan materinya sudah muncul 1 atau 2 momen sebelumnya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka landasan tersebut sebelum rangkaian kognitif ini berakhir dia padam duluan. Ya kan, dia padam duluan. Rangkaian kognitif kesadaran ini tidak bisa terjadi. Misalnya katakan dua citakana dia muncul lebih awal. Jadi rangkaian kognitif mulai mengambil di momen citakana ketiga. Ketika dia mencapai ke titik di mana landasan tersebut sudah padam, di rangkaian witi masih sisa 2 kesadaran. Tidak ada landasannya. Bagaimana dia bisa muncul? Jadi maka rangkaian kesadaran ini tidak bisa muncul. Nah, karena ini dibutuhkan suatu momen yang pada saat yang titik yang sama dia bisa pada bersama-sama. Ini dikatakan bahwa dia antara landasan dan rangkaian kognitif kesadaran itu muncul secara bersama-sama dan padam bersama-sama, maka mereka yang disebut dengan Majjimayuka watu. Watu yang mempunyai usia kemunculan yang sama dan kepadaman yang sama dengan rangkaian kognitif kesadaran. Jadi kognitif kesadaran tersebut tidak masalah, dia juga mempunyai landasan yang cukup untuk kepadaman, kemunculan dan sampai kepadaman. Namun di dalam setiap rangkaian kognitif kesadaran dia masih mempunyai kesadaran demi kesadaran yang harus timbul, ya kan? Masih ada 17 kesadaran. 17 kesadaran ini dia bergantung kepada apa sebagai landasannya. Dia tidak bergantung kepada landasan mata lagi. Tetapi dia kan kesadaran harus muncul. Dia harus mempunyai landasan materi dia sendiri. Landasan materi daripada kesadaran-kesadaran itu apa? Hadaya watu. Hadaya watu yang ada sebagai landasan dia. Jadi hadaya watu yang bagaimana yang harus diambil? Kita ketahui bahwa dalam setiap rangkaian kesadaran, ya, di mana dia di setiap momen momennya dia menghasilkan kamajarupa. Saat ada 3 kamajarupa yang diambilnya, ya kan? 3 kamajarupa. Jadi setiap kesadaran misalnya dikatakanlah ini
sampaticana ataupun kita anggap sampaticana. Sampaticana itu ketika sebuah kesadaran sampaticana muncul, dia menghasilkan 3 kamajarupa. Ya, apakah kamajarupa ini yang diambil sebagai landasannya? Tidak. Dia tidak mengambil. Kenapa? Karena ketika dia pada sub momen pertama dia menghasilkan kamajarupa pertama, kedua dan ketiga, di mana pada sub momen pertama itu dia punya landasan baru muncul, belum cukup stabil untuk menjadi landasan. Dia belum cukup. Otomatis dia mengambil apa? Dia mengambil setelah dia upada titi. Dia mengambil titi daripada kesadaran, tapi bukan titi dari yang dia, titi daripada kesadaran sebelumnya. Dapat ya, titi dari kesadaran sebelumnya. Jadi kalau dia sampai di sana, dia mengambil kamajarupa yang dihasilkan oleh titi daripada caku winyana. Jadi dia ngambil sebelumnya. Demikian juga ini sebenarnya bergantung kepada yang didahulunya, bergantung kepada yang dahulunya. Jadi nanti ini yang di bab 8 dikatakan kesadaran sebelumnya mendukung kemunculan kesadaran yang akan berikutnya. Kesadaran sebelumnya mendukung kesadaran berikutnya. Purejata pacayana pacayo di sini berlangsung. Ya. So we go to the next topic. So in your Abhidhamma book we come to 188. And then in the English version is page 130. So we call it mind door cognitive series. So we finished the 5 door cognitive series. Now we come to mind door cognitive series. So mind door cognitive series, Manodwara Viti, is divided into 2 kinds. So Kama Javana Vara Viti. So when we are enjoying the taste of the sense object, not only at that time kama vajara, viti will arise. And when you attain absorption, that is jhana, megha and phala, then apana javana vara viti arise at that time. Sekarang kita masuki ke rangkaian kognitif yang bisa muncul di pintu batin. Jadi atau kita sebut dengan manodwarawiti. Jadi manodwarawiti itu rangkaian kognitif kesadaran yang hanya muncul di pintu batin. Tadi di 5 pintu indera, sekarang lahir di pintu batin. Manodwarawiti. Jadi manodwarawiti kita juga bagi menjadi 2, yaitu kama jawana warawiti dan apana jawana warawiti. Jadi kama jawana warawiti adalah kesadaran-kesadaran pintu batin yang muncul ketika seorang kondisi biasa saat-saat begini kita teringat akan objek-objek indera yang objek-objek pintu batin yang ada sebelumnya. Kita mengingat makanan kemarin, kita mengingat tadi pagi, kejadian tadi pagi. Itu semua kamajana warawiti. Namun di apana jawana warawiti kita terbagi 2 juga dengan kondisi-kondisi ini nanti di mana kita memasuki kondisi jana. Ya, kondisi jana dan di sini kita mengambil objek-objek jana. Jadi di sini dia menjadi apana. Apana adalah lebih terserap, ya. Apana lebih terserap, jadi dia kesadaran yang lebih terserap. So we would take the kama vajara viti first. So this Not yet. So it's the mind door, not the 5 door. So the next page. No, you go to the next page. Just the next page. Okay. Okay, this one. So, Mindo Kama Javana cognitive series. So we also have the 4 kinds, just like in the I cognitive series. So the first one is Ati Vibhuta Ramana Viti. Ati Vibhuta means very clear, very clear sense object.
So instead of Ati Mahanta, now we use Ati Vibhuta. Now very clear the sense object. So it will appear in the mind door. So remember the mind door is a Mendo door. No, is it a Bendo door? And it is very powerful. All the six sense objects, no, which are the past, the present, the future, can appear, no, in the mind door. So when the sense object, no, they strikes the mind door, immediately it become appear. So just like if we stand in front of a mirror, no, our image appears in the mirror. So because here no chemical reaction is required, no, the mental door and the sense object. So no chemical reaction, no materiality, no, the sense object can appear immediately. So we don't have Atita Bhuvinga anymore, because the sense object appears at the rising moment of this Bhuvinga Chalana. So when the sense object appears, it is the signal for the Bhuvinga stream to cut off. So we say it takes two the conscious movement, that is two Bhuvinga Chaita, as vibrating, life continuum, before it can be cut off. So we call this Bhuvinga Chalana and Bhuvingupacceda, just like before. So when Bhuvinga stream is cut off, then we say the cognitive process can start. So we start with Avachana. In the 5-door cognitive series is Pancha Dwara Vachana, to apprehend the sense object. But now in the mind door, it would be Mano Dwara Vachana. So we write MA, to show it is Mano Dwara Vachana. So it takes notice of the sense object, apprehend the sense object, and it also decides. So the Mano Dwara Vachana can perform two functions, that is also Vattapana, determining. So after it observes the sense object, it decides whether it's good or bad. So after decision, Javana Chaita arises. So also here, 7 Javana Chaita arises. And then, when the sense object is very distinct, also the Dharamana arises. Just like in the Ati Mahanda Ramana Viti, we get the Dharamana also. So the Dharamana always arises 2 times, and the Javana arises normally the 7th time. Then finish, the cognitive process finish. So only Bhuvinga Chaita keep arising after that. So as this Viti terminates with the Dharamana, it is also known as the Dharamana Vara Viti. Rangkaian kognitif kesadaran yang muncul di pintu batin yang bersifat kama jawana, yaitu menikmati objek-objek duniawi, ya, objek-objek kesenangan indria. Jadi di sini kita ada mengenal yang pertama, yaitu Ati Vibhuta Ramana Viti. Ati seperti kita ketahui sangat, Vibhuta di sini jelas. Jadi objek batin yang sangat jelas, rangkaian kesadaran objek batin yang sangat jelas. Di sini kita lihat simbol-simbolnya begini. Di rangkaian kognitif kesadaran pintu indera, ya, ketika objek muncul di depan ya, dibutuhkan satu momen kesadaran untuk menjadi jelas di pintu indera, ya kan? Nah, atau kalau ketika dia berkurang, dia butuh 2 momen untuk muncul atau 3 momen menjadi jelas, baru terjadi bawangga calana dan bhuvingupacceda terputus. Namun berbeda dengan pintu batin dia ketika objek itu muncul, ya, dia langsung menjadi jelas. Kenapa? Ketika Anda misalnya berdiri, ya, Anda langsung berjalan ke depan sebuah cermin. Begitu Anda sampai di depan cermin, bayangan langsung nampak. Tidak dibutuhkan waktu, tunggu dulu cerminnya berproses baru bayangan nampak. Tidak. Nah, begitu kita masuk, langsung nampak. Nah, jadi di sini sama dengan pintu batin. Nah, jadi begitu objek muncul di depan pintu batin, maka signal sini sudah langsung diberikan. Objek mau datang, ya, putuskan bawangga. Jadi langsung bawangga itu langsung bergetar 2 kali dan memutuskan diri.
Nah, jadi bawangga calana, bawanggu paceda bergetar 2 kali terputus ketika itu rangkaian sebuah itu fungsi daripada awajana, ya, fungsi pengarah daripada pintu mengarahkan pintu kemari. Jadi mano dwara wajana, pintu batin tersebut mengarahkan ke objek. Nah, namun ketika dia berfungsi sebagai awajana, fungsi awajana untuk mengarahkan pintu, namun batin tersebut juga berfungsi sebagai wotapana, fungsi wotapana, memutuskan. Jadi dia kalau di kesadaran lain dia memakai wo, ya, atas pakai wo, di sini pakai ma. Ya, di sini langsung mano dorawajana berfungsi sebagai pengarah pintu dan pemutus kesadaran bahwa apakah objek itu bagus atau tidak. Kita lihat di sini dengan mano dorawajana berfungsi memutuskan di sini, ya, memutuskan dan mengarahkan. Setelah ini terputus, sama, objek tersebut akan dinikmati oleh batin selama 7 jawana cita juga. Dalam 7 jawana cita tersebut dinikmati pada saat karena kesan itu begitu menyenangkan, begitu jelas, begitu kesan, kita catat di dalam batin kita, mencatat 2 kali, ya, dan sambil mencatat kita menikmati lagi, berlanjut dan berakhir dengan tadala 2 tadalambana. Karena rangkaian kondisi kesadaran tersebut terputus dengan tadalambana, maka dia disebut juga dengan tadalambana warawiti. The next viti is Vibhuta Ramana viti. So the object is a little weaker than the first case. So instead of very clear, we say here only fairly clear sense object appears at the eye door, not in the mind door. So when it appears, the Bhuvinga stream vibrates 2 times and cut off, and Bhuvinga citta arise just like here, the same thing. And the only difference is, we don't have the Dalamana here anymore, because the Dalamana arises only in the Ati Vibhuta and Ati Mahanta Ramana Viti. So as it dominates with Javana, we call it the Javana Vara Viti. Sekarang kita lihat yang nomor 2, Vibhuta Ramana Viti, ya. Vibhuta Ramana Viti ketika objek batin itu sedikit lebih lemah, sedikit kabur, ya, tidak begitu jelas. Nah, ketika dia tidak begitu jelas, maka dia tetap berproses seperti biasa. Begitu muncul, dia langsung memberi signal bawangga cita harus diputus. Bergetar 2 kali dia memutus. Kemudian mano dorawajana mengarahkan pintu batin ke objek tadi dan memutuskan, ya, ini objek, ya, dinikmati, ya. Karena objeknya itu tidak terlalu, kesannya tidak terlalu kuat, ya, kita nikmati aja, dengar aja, gitu kan. Ini berlangsung, maka hanya berakhir dengan jawana cita di sini. Jadi ini kalau kita ibaratkan ketika di sini kesan yang sangat menarik kita catat, kesan yang tidak kurang menarik, ya biasa-biasa aja lah, ya kita nikmati juga, ya kan. Nah, jadi di sini makanya dia hanya dinikmati, tidak dicatat selanjutnya. Ya, jadi karena dia tidak dicatat, maka dia berakhir dengan jawana. Ketika dia berakhir dengan jawana, maka disebut juga dengan jawana warawiti. Number 3, Vibhuta Ramana Viti. So here the sense object is not clear. Vibhuta is fairly clear. Vibhuta not clear. The sense object. So appearing in the mind door. Again we get Nadama, the same thing. Nadama here. When the sense object appears, the Bhuvinga stream vibrates 2 times and cut off, and Manodwara Vachana, apprehends or observes the sense object and try to decide whether it's good or bad. As the sense object is not clear and not precisely known again, it cannot decide whether the sense object is good or bad. So as it cannot decide, Javana Citta will not arise to enjoy the taste of the sense object. No enjoyment of the taste of the sense object. So when the Javana Citta cannot arise, we say, Manodwara Vachana arises 2 more times in place of Javana Citta,
And again, the second and the third Manodhara Vachana try to apprehend the sense object and try to decide whether it's good or bad, and it cannot decide. So then the no Javana Chaita arises, and the cognitive process terminates with only this Manodhara Vachana. And after that, only Bhuyenga Chaita will give arising. So as it terminates with Manodhara Vachana, we also call it Vattapana Vara Viti, just like in the idol cognitive series. Sekarang kita lihat lagi di sini, ya. Jadi ketika objek itu makin kabur, ya, ketika dia makin kabur, jadi di sini dikatakan pada saat itu di mana objek mulai muncul di pintu batin, dia bergetar 2 kali seperti biasa, memberi signal bergetar 2 kali. Setelah bergetar 2 kali, dia menerima Pancadwara Wajana, Manodhara Wajana menerima, ya, menerima objek tadi dan memutuskan. Ketika objek itu tidak begitu jelas, saya terima, saya coba putuskan, tidak begitu jelas. Apa itu sebenarnya? Saya berpikir sekali lagi, inikah dia? Kurang jelas. Sampai ketiga kali saya berpikir lagi, mungkin ini, tapi juga enggak jelas. Karena enggak jelas, udahlah, enggak usah dinikmati dah. Enggak jelas kok, yang kamu ngomong itu enggak jelas. Buat apa saya tahu selanjutnya? Udah, berakhir di sana dengan Manodhara langsung berhenti, ya. Jadi karena dia berakhir dengan 2 kali pemikiran tidak jelas, maka dia tidak menikmati, sehingga dia hanya berakhir di Manodhara. Di sini hanya diputuskan di sini, ya udah nggak usah. Karena di Manodhara Wajana juga memutuskan dia tidak perlu, berarti dia berakhir dengan Wotapana juga, sehingga dia sebut dengan Wotapana Warawiti. The fourth case, Ati Vibhuta Ramana Viti, very unclear, the sense object this time. So when the sense object is very weak, it can just cause 2 vibration of Bhuyenga Chalana. Bhuyenga Chalana vibrates 2 times, and it is not cut off, so no Viti Chaita arises. Only Bhuyenga Chaita keep arising. So we don't know the sense object at all in this case, and we call this Moghavara Viti Pshutai cognitive series. Jadi di sini yang terakhir, Ati Avibhuta Ramana Viti, ya. Jadi ati itu kan sangat, Avibhuta kan kabur, ya. Jadi ati Avibhuta yang sangat kabur, rangkaian kognitif kesadaran sangat kabur. Jadi di sini dia ketika objek muncul, dia memberi signal di sini, namun karena dia objeknya begitu kabur, ya, dia hanya sampai signal kedua, dia tidak bisa diputuskan, ya, Bawangga Cita, karena kekuatan daripada signal daripada indera tersebut, bahkan kekuatan daripada arus Bawangga aja dia tidak sanggup putuskan. Jadi dia hanya bergetar 2 kali, ya udah, nggak perlu deh, langsung aja menjadi Bawangga kembali. So just like in the idol cognitive series, we have 4 VTs, and again we investigate what chaitas can arise in this VT. So if you look in the longest VT, only 3 types: Manodhara Vachana, Javana, and the Dalamana. So if you take the number of the cognitive consciousness, so you have to to count only from this Manodhara Vachana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Only 10 conscious movements arise in these cognitive series. And what are the total chaita that can participate in the cognitive series? So Manodhara Vachana is just 1 consciousness. And in the case of Javana Chaita, so when we are having Kama Javana, only 26 Kama Javana, 29 Kama Javana Chaita will arise in this, the mind door. So here, Manodhara Vachana, and then 29 the Kama Javana. So we don't put in the Apana Javana 26 because we are just we considering Kama Javana cognitive series.
So, and then for the Dalamana Citta, you have to take all the 11, no, the Dalamana Citta. Altogether, you get only 41, no, not 67, because here we include 26, the Apana Javana. So without the 26, you get 41, no, cognitive consciousness. So we describe that below here. So you explain it. Ya, jadi sekarang kita melihat, misalnya kita mengambil contoh yang Ati Wibuta Ramanawiti, ya, di mana Ati Wibuta Ramanawiti adalah sebuah rangkaian kognitif pintu batin yang paling panjang, ya kan, yang paling panjang. Jadi kita melihat di sini sebenarnya sebuah rangkaian kognitif daripada pintu batin dia baru bermulai daripada di sini, karena bawangga cita terputus dia mulai dari sini. Kalau kita mulai dari sini, kita melihat di sini ada berapa jenis daripada cita yang muncul di sana. Jadi kita hanya melihat satu mano dorawana wajana cita, satu jawana cita, dan satu tadalambana cita. Hanya 3 jenis daripada cita yang muncul di sini. Nah, dari ketiga jenis kesadaran yang muncul di sini, ada berapa banyak jumlah cita yang terlibat? Bukan jenisnya, tapi jumlahnya. Jumlah daripada cita yang terlibat ini ada berapa? Kita melihat untuk mano dwara wajana, dia cuma 1 cita, ya kan? Mano dwara wajana 1 cita. Sedangkan di jawana, karena kita menikmati objeknya objek kesenangan indria, ya, kita hanya melibatkan kama jawana. Apana jawana tidak kita libatkan karena kita tidak masuk ke dalam kondisi meditasi yang mencapai jana, ya kan? Nah, jadi kita hanya memasuki yang kama jawana. Kama jawana kita ketahui ada berapa? 29 kama jawana cita. Ya, kemarin kita disebutkan 29 kama jawana cita. Jadi 1 tambah 29, 30. 30 kemudian dia putuskan oleh tadalambana. Tadalambana itu kita tahu bahwa terdiri dari 3 santirana dan 8 mahawipaka. 11 ditambah 30, kita mendapati 41, ya. 41 daripada jumlah cita yang terlibat dalam kama jawana kognitif seri. Jadi di sini bukan 67 karena 41 yang kita ambil objek duniawi, kita tidak ambil objek yang di apana jawana 26, ini kita kurangi dari 67 dapat 41, ya kan? Nah, dari sini Anda ada muncul pertanyaan yang aneh nggak kira-kira? And you should also know all these cognitive consciousness, they depend on the heart base, which arises one consciousness moment earlier than the depending consciousness. Okay. Ini sebenarnya setelah ini nanti pertanyaan kita perlu kita munculkan nggak? Jadi bahwa setiap rangkaian kognitif kesadaran tersebut, ya, di mana rangkaian pintu batin dia akan tergantung kepada hadaya watu, ya, berlandaskan pada hadaya watu untuk kemunculannya. Tetapi hadaya watu yang diambil bukan hadaya watu kamaja rupa yang dihasilkan oleh kesadaran itu sendiri, tetapi hadaya watu yang diambil satu momen kesadaran daripada yang sebelumnya, ya kan? Tadi kita katakan karena dia pada saat dia kemunculan dia belum cukup matang, belum cukup stabil untuk menjadi landasan, maka dia mengambil satu kesadaran yang sudah matang sebelumnya sebagai landasannya. Nah, sebenarnya saya ada pertanyaan di sini bahwa kenapa kalau kita katakan rangkaian kesadaran pintu batin yang terpanjang itu adalah 10, ini yang terpanjang 10 loh. Ya, yang lain kan lebih kurang. Hanya 10 kesadaran. Kalau dia mengambil landasan pintu batin hadaya watu tersebut, hadaya watu juga berusia 17 momen kesadaran. Jadi sisanya bagaimana? Ya, nanti kita tanyakan. We also call these primary Mindo Kama Javana cognitive series, and they arise when the sense object directly appear in the Mindo. And we also have secondary the Mindo Kama Javana cognitive series, and that cognitive series follows the Pancha Dwara Viti. So in the Pancha Dwara Viti, the 5 door, the cognitive series, we know the sense object only roughly, whether it is good or bad, only that. We don't know the detailed features of the sense object yet. We don't know the detailed features, and so
We don't know, who is that person, what is that object, precisely. So when the 5-door cognitive series, they terminate, we say because the sense object perishes, so the cognitive series terminates. Now, as soon as the cognitive terminates, that the object, it reappears in the mind door as the past sense object. And then we say secondary mind or cognitive series arise just in this way. Jadi kita di sini yang kita lihat adalah rangkaian pintu batin ketika munculnya objek batin yang teringat kita terhadap objek tersebut, ya kan, teringat. Namun dia ini yang kita sebut dengan primer, yang bersifat primer pertama. Dia juga ada yang sekunder. Kenapa? Mano Dwarawiti yang sekunder itu yang bagaimana? Ya, seperti halnya kita lihat ketika kita melihat sebuah objek penglihatan, setelah dia sampai ke jawana cita dan tada lambana mereka padam, ya, mereka sebenarnya hanya masih muncul, kita mengenal objek tersebut secara kasar. Objek yang gitu kita ada, misalnya saya melihat seseorang, katakanlah Tanagus, saya melihat di sini, saya melihat sampai jalan, saya padam, saya melihat beliau secara kasar. Saya harus mengulang-ulang lagi objek tersebut, ya, untuk memperjelasnya. Sebenarnya Tanagus ini benar enggak? Mukanya benar enggak? Bodinya itu sama enggak? Jadi pada saat itu saya mengulang dengan mano. Jadi objek yang sudah terputus di dalam bana, di pintu mata tadi, oleh pintu batin ditangkap kembali. Ya, tangkap kembali objek kesadaran, ditangkap kembali, dijalankan lagi seperti proses ini berjalan. Proses ini berjalan satu kali. Ya, pada saat itu gambaran daripada beliau sudah saya lihat. Oh, ternyata hidungnya memang cocok. Oke. Begitu sana, dia masih ada bagian belum jelas. Rangkaian berikutnya muncul lagi memperjelas. Oh, telinganya memang kecil kok, nggak terlalu gede. Iya, memang dia. Jadi ini berkali-kali. Ini yang sekunder. Ini rangkaian kondisi pintu batin yang sekunder. Ya. So, when we take a black and white, the picture with the camera, so we get only the negative. So when you get the negative, if you look at it, if the negative is quite clear cut, we say it would be good. If it is not clear cut, it is blur, we say it is not good. So we can know only whether it is good or bad, but we don't know the person yet. Who that person in this negative? No, you don't know it. No, the detailed features do not appear. So you have to take the positive. You take the positive. So when you get a positive picture there, so there you can see the detailed features. So the same thing. When the idol cognitive series arises, we say, so even in the longest Ati Mahanta Ramana Viti, only 14 conscious, the cognitive consciousness arises. 14 consciousness. So remember, even one snap of the hand, 1,000 billion chaita arise and dissolve. So for 14 chaita, very short, shorter than, much shorter than this. So we cannot know the detailed features yet. Because one chaita can know only one object, we say. So they can take only one feature at a time. So how is the appearance? So we can know just like that. Now we don't know the feature. So now we have to go to the, you please raise to the next topic. Raise to the next topic. Secondary mind or cognitive series. So please go on. Oh, here. So, now the secondary mind or cognitive series. So when say, you explain first.
Ya, jadi tadi Dr. Moon memberi gambaran contoh yang juga cukup bagus. Jadi misalnya ketika kita melihat objek indera dengan mata kita, ya, satu rangkaian kognitif caku dwarawiti berlalu diikuti oleh tada lembana. Ini gambaran masih kasar diibaratkan ketika kita mengambil gambaran daripada orang lain dengan kamera film. Begitu kita ngambil ceplet, rangkaian kognitif ini berakhir. Jadi kita mendapatkan filmnya itu, ya, kita kalau lihat ini kan proses pertama, kita lihat udah nampak sih ini siapa kira-kira orangnya. Di dalamnya kan di film itu kan kalau kita lihat masih gambarannya, jadi masih belum jelas ini siapa. Oh ini si Anu, ini si Anu, nampak kan? Tapi kita nggak jelas apakah iya apa enggak. Kadang kita ragu di dalam film negatif. Kita taruh di cahaya pun kita lihat sanksi. Nah, proses berikutnya harus terjadi. Ya, makanya proses berikutnya kita cetak di percetakan, cetak menjadi film keluar, gambar keluar. Begitu gambar positif ini keluar, nampak jelas. Jadi percetakan gambar positif tersebut sama dengan mano dwarawiti yang mengambil sekunder yang melanjutkan yang pertama. Jadi ini proses percetakan itu kan bisa berjalan, artinya memperkuat dia punya rangkaian tersebut menjadi lebih jelas. Jadi ini sama bagaimana sekunderi daripada rangkaian kognitif itu bisa terjadi. So we say in a Pancha Dwarawiti, no, 5-door cognitive series, the sense object is getting very weak now, I think. The sense impression is processed only to the extent to be known roughly whether it is good or bad. The form, the shape, detailed features, and the name of the object are not known yet. So, okay. Ya, jadi mungkin nanti bisa agak arahkan kemari ya. Dr. Moon sendiri kurang jelas saya tahu. Ya, karena kami juga kadang agak sedikit agak kecil kadang nggak jelas. Dia punya slide-nya ya. Nanti. Hah? Oh ini agak lemah juga. Tapi ini juga memang kurang gitu jelas ya. Nah, oke. Kita melihat di sini ya, bahwa pada Panca Dwarawiti kesan daripada indera tersebut ya, mereka hanya akan memperpanjang ya, daripada pengetahuan kasar, masih secara kasar ya, ini sebagai baik atau tidak. Jadi bentuk dan wujud dan penampilan yang lebih detail dan namanya ini masih belum dapat diketahui dengan lebih jelas, teman. So now we continued. Thus, after a Pancha Dwarawiti, a Mano Dwarawiti quickly follows. No, so by retaking the sense object of Pancha Dwarawiti as a past object. So we say after that Pancha Dwarawiti finishes, and the object perishes, but that object reappears. In the mindo as a past sense object. Then the second Mano Dwarawiti follows, observing the new image and the old impression together. So now it retaken in the mindo, and the old one and the new one, the observed together whether they are identical. Okay. Jadi di sini setelah Panca Dwarawiti, Mano Dwarawiti akan dengan cepat mengikutinya, mengambil kembali kesan daripada indera tersebut, kesan dari indera daripada Panca Dwarawiti tersebut sebagai objek masa lampaunya. Ya, jadi ini yang witi yang oleh kelima pintu indera menjadi objek masa lampau daripada pintu batin. Nah, setelah Mano Dwarawiti kedua yang mengikutinya juga dan mengamati gambaran baru dan lama dan membandingkan gambaran yang baru dan lama sebagai kesan lama secara bersama-sama. Then the third,
The third Manodwara Viti quickly follows again, observing the form and the shape of the sense object. So, one Viti can take only one feature. Then the fourth Manodwara Viti follows, considering the name associated with the object. So, if necessary, many Manodwara Vitis quickly occur in succession, considering the features of the object in detail and also the time and the place connected with the object if he has encountered it before. Only after these many secondary Manodwara Vitis, so does one know the object together with the form, the shape, the name, and other details. So just remember, we say one step. So the 1,000 billion Chaita arise and dissolve. And in the Mind-O cognitive series, we have only like 10 Chaita there. So that means in one snap of the hand. So even the 100 million Viti can arise. If you divide by 10, 1,000 billion, you get 100 billion. 100 billion Viti. So in this snap of one Viti take one feature, another Viti take the feature. How's the eye? How's the eyebrow? How is the nose? So the detail you have to take like that, but very quick, much quicker than the computer. Much quicker than computer. So we say, in one stand we know the detail feature already, but so we say, thousands of Vitis had arisen during that time. And sometimes, we forgot the name of that person we have met before. Then we have to try to remember, when I met this person, with whom I met the person. So it may take even 1 minute, 2 minutes. So during that time, many Vitis will arise. Only then we know the object together with the name. Jadi setelah rangkaian witi yang kedua tersebut, kemudian bisa Manodwara Witi ketiga dengan cepat juga mengikuti lagi dan mengamati bentuk dan wujud daripada objek tersebut. Kemudian rangkaian witi keempat yang mengikutinya di sini mulai mempertimbangkan apakah nama yang bersekutu dengan objek tersebut. Jika diperlukan, banyak Manodwara Witi bisa muncul dalam mengikutinya terus-menerus untuk mempertimbangkan kejelasan daripada tampilan daripada objek tersebut secara detail, juga yang berhubungan dengan waktu dan tempat yang berhubungan dengan objek tersebut yang pernah ditemuinya semuanya. Jadi ini ketika kita melihat seseorang pada saat pertama kita masih kabur, kemudian kita mengulang lagi, kira-kira orang ini saya pernah berjumpa di mana, Saya pertama jumpa dia, kita mengingat, kalau tidak jelas lagi, kira-kira waktunya kapan? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Jadi waktu dan tempat di sini dipertimbangkan. Jadi setelah mengingat ini semua berkali-kali, kemudian kita mendapatkan secara detail tentang orang tersebut. Jadi setelah dia mempunyai banyak kali Manodwara Witi sekunder ini hal tersebut. Jadi seseorang mengenal dengan jelas semua bentuk, wujud, nama dan hal-hal yang dalam secara terperinci. Dan fakta tersebut dia bisa terjadi dalam jumlah sangat banyak kali. Jadi ketika kita melihat seseorang, kita lihat sebuah rangkaian kognitif kesadaran batin yang terpanjang tadi cuma 10 cita kana. Jadi kalau 10 cita kana, kita katakan dalam 1 sentikan jari bisa muncul 1 triliun cita. Berarti dalam 1 sentikan jari tersebut, atau anggap 1 detik itu bisa muncul 100 miliar kali witi, manowiti. 100 miliar kali dalam 1 detik. Berarti kalau saya melihat Pak John di sini ngangguk, saya sudah melihat berapa ratus miliar kali, saya nggak tahu. Nampak terus. Pak Antoni, kamu jumpa Pak John berapa kali? Udah, ratusan miliar kali, triliunan kali saya berjumpa dia. Karena munculnya terus-terus kan. Jadi setelah dengan triliunan kali tersebut,
maka saya terakhir bisa menggabungkan bagian-bagian kecil yang hal tersebut, detail-detail tersebut saya tahu ini pasti Pak Jonde, nggak bakal ada orang lain, nggak ada orang lain yang segendut dia di sini pada tadi kan kira-kira. Itu jelas di sini nampak ya. Okay. So we give you here practical verification. No, so the teachings of the Buddha, no, is very, very deep. So, no, if you don't understand the ultimate realities, so no, you don't understand at all. What are these? No, you don't understand. No? And no, the Buddha, he also when he preached the Dhamma, no, he preached not only the principles. So, like in Buddhism, I like to say there's no theory. No, like in science, we say theory and practice. But in Buddhism, no, the Buddha, he could see everything. No, the really already he see it, no theory. No, it's just no, the principle and the practical. No, he preached in both ways. So now in Vipassana meditation, no, like in Pauk Meditation Center, so no, in Vipassana, the meditator have to see all these, the 6 door cognitive series. They have to see all this. You have to know all the minds arise in you, no, and then how these minds are functioning, no. So as you see now, no, as what happened in every day, in every daily life. So we have the 6 sense door, and 6 sense objects, no, come in contact, no. So, continuously they are coming in contact. So these cognitive series are arising, almost continuously. So after each cognitive series, Bhuinga Cheda will arise, for some moment, and then another sense object comes again. So another Viti again. So only this, the cognitive series and Bhuinga Cheda arising in us. What is happening in life is only this. No, so we have to know these things. And if you know this thing correctly, then you can get rid of the wrong views. Just like because of the Almighty God, we can see these good things, these bad things, etc. And then these things, when you see all this, no Almighty force controlling these processes. They are all natural processes. Just like in science. So in science now, the advance so quickly now, they can go to the moon. They can go with spaceship now. So very soon spaceship will arise. So though they advance like that, there's no help from any Almighty force, Almighty God. Only the man that they do this. So like in science, we also have the very basic rule, very important rule. They call the law of conservation of mass and energy. So mass and energy can neither be created nor destroyed. So that is the first, the basic, the law in science. So all the things in whole world, they are arising on natural causes. So they have to rise by cause and effect. So if there is no cause, it's not correct. It's not correct. Like to say, like the Almighty force always exists. So nobody create him. So that means they arise without any cause, and then they can remain forever. So we have seen that the Buddha is the most powerful, the most noblest, but he cannot go against the natural law. So as he said, all this mentality and materiality, as soon as they arise, they perish. Don't perish. You cannot do that. You cannot command. Nobody can command. So when the time comes that you have to to die, you will die. Nothing is permanent. The only thing permanent is what? Nibbana.
Jadi semua hal ini setelah kita pelajari sampai saat ini hal merupakan suatu praktikal yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita melihat bahwa dalam setiap waktu begitu banyak rangkaian-rangkaian kesadaran yang muncul dan padam, begitu banyak kesadaran-kesadaran yang muncul dan padam pada kita saat tersebut. Jadi di sini menunjukkan bahwa di dalam agama Buddha dia mempunyai tingkat yang lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan, di mana kenapa pada ilmu pengetahuan kita biasanya mempelajari teori-teori, setelah itu kita mengadakan sebuah praktek. Jadi teori-teori tersebut kita pelajari, apakah sebuah tingkat teori itu pasti adalah merupakan sebuah kebenaran yang tertinggi? Belum. Karena ketika sebuah teori itu dinyatakan, kita mempraktekkan, kita melihat dalam sehari ada sebuah kecocokan. Namun apabila ketika kebenaran sebuah teori terkalahkan oleh teori baru yang lebih tinggi, teori ini menjadi tidak berlaku. Ya kan, dia sebuah kebenaran akan kalah oleh kebenaran berikut dalam hal teori-teori ilmu pengetahuan. Ini jelas. Jadi berbeda dengan di agama Buddha, di mana Buddha menjelaskan ini bukan teori dan praktek, tetapi prinsipal dan prakteknya. Secara prinsipal Buddha melihat semua daripada batin, bagaimana rangkaian kognitif kesadaran itu bekerja, bagaimana setiap kesadaran yang terlibat dalam rangkaian kognitif itu dia muncul karena sebab apa, ya, dia menghasilkan apa, dia tergantung pada landasan apa, dan dia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor mental apa yang bekerja. Jadi ini sebuah hal yang sangat dalam, jauh lebih. Jadi di mana Buddha melihat ini semuanya. Ya, jadi karena Buddha bisa melihat ini semuanya, ya, Buddha dapat mengatakan bahwa semua ini prinsip-prinsip ini adalah benar seperti bagaimana sesungguhnya. Jadi semua hal terbentuk karena ada sebabnya. Ya, seperti halnya juga kita melihat segala sesuatu di dalam prinsip, di dalam teori-teori daripada ilmu pengetahuan ada mempunyai sebuah teori konservasi, ya, antara materi dan energi. Jadi di sana mereka mengatakan sebuah materi dapat dirubah menjadi energi. Katakanlah sebuah materi, katakan sebuah materi pembakaran. Ketika materi tersebut kita bakar, dia menjadi energi gerak. Ketika dia menghasilkan energi gerak, dia juga dapat dikonversi lagi menjadi bentuk materinya dalam bentuk yang lain. Jadi ini senantiasa sebuah konservasi daripada energi dan materi ini ada berdasarkan hukum daripada ilmu pengetahuan. Jadi kita lihat dengan kemajuan daripada ilmu pengetahuan juga, kita ketahui mereka dapat melihat bahwa dunia ini bukan seperti halnya dikatakan oleh yang diciptakan oleh Sang Maha Kuasa yang menciptakan semua makhluk dan alam yang ada. Seperti di mana dikatakan di sana diciptakan begitu saja, tidak ada sebab yang menjadikan kemunculan mereka. Ya kan? Jadi kalau Tuhan menciptakannya tercipta begitu saja, tidak ada sebab. Namun ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat luar biasanya, ditemukannya pesawat-pesawat ruang angkasa yang bisa membawa seseorang sampai ke tingkat ruang angkasa yang tinggi, mencapai ke bulan, dan mana ketika mereka mencapai ke sana, mereka melihat bahwa alam semesta tersebut tercipta tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh ciptaan oleh Sang Pencipta tersebut, berbeda. Jadi mereka melihat ada sebab-sebab bagi teori-teori bagaimana alam semesta ini bisa terbentuk. Jadi sama. Jadi di sini Sang Pencipta menciptakan itu kan tidak ada bentuknya. Jadi kita di sini melihat sebuah bentuk yang sangat jelas. Jadi di sini ada kebenaran yang kita temukan di sini. Jadi dikatakan bahwa ketika segala sesuatu yang muncul pada diri seseorang, semua yang terbentuk dia akan padam. Semua yang kesadaran muncul dia padam. Semua mentalitas muncul dan padam. Ini semua berlangsung secara alami. Tidak ada satu perintah pun yang mampu menghentikan mereka. Senantiasa berjalan secara alami. Ini semua. Bahkan ketika hal tersebut semua akan padam, kita sebagai manusia juga akhirnya akan padam, akan meninggal. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada yang abadi. Ya, jadi kalau dikatakan tadi dalam agama lain, Sang Pencipta menciptakan manusia tanpa sebab, dan mereka juga akan abadi selamanya. Ini adalah pemikiran yang sangat keliru, pemikiran yang salah. Ya. So in meditation, you can do samatha meditation to attain the jhana without the knowledge of Abhidhamma. But if you can, you have the knowledge of Abhidhamma, you can understand well. You can understand better
Not just like one person asks, how do we know? To what step we have arrived? Something like that. So, like when we know Abhidhamma, you know everything in detail. But when you do vipassana, you have to discern these cognitive series and consciousness, mental factors, and also you have to analyze the body into material, ultimate materiality, or the ultimate, the reality, mentality and materiality. So, if you don't know Abhidhamma, you don't know anything. Even with the Abhidhamma, the jhana concentration, even if you can penetrate into the realities, still you don't know anything. Not just like in biology, you have to learn like the bacteria. So they give you one drop of blood of a sick person, and you ask you to look under the microscope. So in the microscope you can see many types of bacteria in that one drop of blood. But what are these? You don't know. You don't know. Only the teacher tells you, this is this bacteria, this is another kind of this bacteria. So only then you know. So the same thing, if you don't learn Abhidhamma now, when you do vipassana, you have to learn. So when the teacher would ask you, to do that, and even when you are doing, you don't know anything what you are doing. Try to see all these citta. So you try to see, but you cannot can comprehensively understand. So if you don't understand like that, you cannot become enlightened, because you cannot see the full noble truths. Then you cannot get enlightenment. So, to undertake the Abhidhamma course and to know this is very, very essential. Ya. Jadi dalam meditasi vipassana samatha, ya, kita bisa meraih ke tingkat jhana tanpa harus mengetahui Abhidhamma. Ya kan? Namun jika kalau kita bisa mengetahui Abhidhamma dengan baik, ketika kita masuk ke jhana, kita akan mengetahui lebih detail. Kita tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam kondisi jhana tersebut. Nah, ketika kita melihat ke dalam, artinya kita memasuki vipassana, kita harus mengetahui tentang Abhidhamma dengan baik, karena di dalam vipassana kita di sana diminta untuk melihat bagaimana rangkaian kesadaran itu terjadi, apa cita dan cetasika yang berhubungan dengan mereka, mentalitas dan materialitas yang dalam tingkat hakiki itu, tingkat kesejatian itu bagaimana munculnya, sebab-sebab apa yang memunculkannya. Pada saat itu kita kalau tidak tahu, kita tidak bisa mengetahuinya. Ketika seorang guru meditasi mengajar, coba kamu lakukan vipassana dan coba kamu lihat bagaimana cita itu muncul, cetasika apa yang mempengaruhinya. Kita memang dalam vipassana tanpa pengetahuan Abhidhamma, kita mengetahui adanya kesadaran yang muncul, adanya faktor-faktor mental yang bekerja. Tapi faktor mental apa secara detail kita tidak jelas. Kita hanya tahu ada apa yang mempengaruhinya. Ada kesadaran dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Jadi faktor-faktor lain itu apa secara detail kita tidak terlalu jelas. Setelah kita mempelajari Abhidhamma, ketika dijelaskan, coba lihat faktor-faktor mental yang mempengaruhi, ada ini, kita tahu rupanya ini yang ini, kita tahu dengan jelas. Itu setelah kita mempelajari Abhidhamma. Seperti ibaratkan ketika kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan tersebut, di dalam tubuh seseorang, ketika kita memeriksakan darah ke laboratorium, ya, ada penyakit apa yang menyerang diri kita. Kita melihat kira-kira di dalam darah kita ada virus atau ada bakteri apa. Ya, ketika segumpalan darah diberikan kepada kita, kita lihat di bawah mikroskop, kita melihat banyak bintik-bintik merah. Di sampingnya itu mungkin ada mikroorganisme yang bergerak dan segalanya. Tetapi kita tidak tahu ini yang mana. Yang mana virus, yang mana bakteri. Ini bakteri jenis apa? Kita nggak tahu. Kita tidak bisa bedakan. Jadi kita nggak tahu jenis penyakit yang bisa menyebabkan orang tersebut. Ada bakteri-bakteri yang bersifat dia wajar ada di dalam tubuh, dia tidak merugikan. Jadi kita lihat apakah ini, kita nggak tahu. Hanya menemukan bakteri yang tepat yang menyebabkan penyakit tersebut, kita tahu bahwa inilah penyakit. Jadi sudah sama. Ketika kita tidak mengetahui Abhidhamma dengan detail, kita sama dengan melihat tersebut. Kira-kira
faktor mental apa yang bisa mempengaruhi untuk kita mencapai ke tingkat yang lebih tinggi mencerahkan kita. Di Abhidhamma kita tahu. Jadi adalah sangat penting kalau bisa kita mempelajari Abhidhamma sebelum kita bisa masuk ke dalam Vipassana. Ya, sangat-sangat penting. Ya. So, learning Abhidhamma is in accord with the 9 supramundane Dhamma, and it is conducive to the attainment of enlightenment. So we shall attain enlightenment very soon.